Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang bentuk lain persamaan trigonometri. Ini adalah bagian yang kedua kita bicarakan tentang trigonometri. Jadi kita akan mulai, tapi sebelumnya bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai aja. Persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, jadi kalau ada model seperti ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus rubah menjadi K cos X kurang alfa, di mana K itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, dengan A tadi adalah koefisien dari kosinus X dan B itu adalah koefisien dari sinus X. Dengan K itu lebih kecil sama dengan mutlak K itu lebih kecil sama dengan C, atau K antara minus C dari minus C sampai C. Oke, sedangkan tangen alfa itu sama dengan B per A, koefisien sinus per koefisien kosinus. Nah, karena ini berkaitan dengan sudut, maka kita harus tahu dulu ya, sehingga K kosinus X kurang alfa sama dengan C. Kalau sama-sama dibagi K, berarti kosinus X kurang alfa sama dengan C per K. Nah, di sini tadi adalah tangen alfa sama dengan B per A. Kalau tangen sebuah sudut diketahui, maka sudutnya kan bisa dicari. Karena ini berkaitan dengan sudut, maka kita harus paham dulu kalau ini mulai dari nol, berlawanan dengan perputaran jarum jam. Itu ya, kalau ini 90, 180, 270 diputar terus, kembali ke 360, kembali ke nol ya. Nah, jadi ini adalah kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi kita harus pahami dulu tentang kuadran. Oke, nilai sudut di setiap kuadran, yaitu kalau misalnya itu tadi adalah A, ini B, ya. Berarti kanan A positif, A-nya negatif, B-nya positif, B-nya negatif. Berarti kalau sini misalnya adalah titik A, B, maka ini di kuadran pertama A kuadrat, B kuadrat. Di kuadran kedua A negatif, B positif. Di kuadran ketiga A-nya negatif, B-nya negatif. Kemudian kalau di kuadran keempat A-nya positif, B-nya negatif. Sehingga nilai tangen itu bisa ditentukan di setiap kuadran. Oke. Jadi tangen alfa itu tadi sama dengan B per A. Nah, itu yang harus kita pahami, berarti di setiap kuadran bisa kita tentukan nilainya. Di kuadran pertama positif, di kuadran kedua negatif, di kuadran ketiga positif, di kuadran keempat negatif ya. Nah, itu dia. Nah, tentunya kita kalau sudah paham ini, maka R di sini bisa kita cari dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan buatkan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian sin X kurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. Jadi kalau kita lihat, ini kita ubah dulu menjadi minus akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2 supaya bentuknya sesuai dengan model yang tadi. Maka A-nya sama dengan minus akar 3, B-nya 1, kemudian di sini C-nya akar 2. Jadi kita cari aja K, yaitu akar dari minus akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Minus akar 3 kuadrat sama dengan 3, tambah 1 kuadrat 1 berarti akar 4 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan tangen alfa sama dengan B per A, yaitu 1 per minus akar 3 atau minus sepertiga akar 3. Sehingga dari sini kita dapat alfanya sama dengan 150 derajat di kuadran kedua ya. Nah,
Kalau itu sudah dapat, berarti kita masukkan aja kemari, sehingga K-nya tadi 2, sehingga kita dapat kosinus X sama dengan 150 kurang setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sama dengan kosinus 45. Sehingga dengan menggunakan yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, ada dua hal yang bisa menjadi penyelesaian dari kosinus, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 360 dan X sama dengan minus alfa tambah K kali 360. Nah, sekarang berarti kosinus ini kita dapat, berarti yang pertama kita pakai ini berarti X kurang 150 sama dengan 45 tambah K kali 360. Kalau pindah ke sebelah kanan, kita dapatlah X-nya sama dengan 195 tambah K kali 360. Sehingga dari sini kita dapat X-nya sama dengan 195. Kemudian dari yang kedua, maka kita dapat seperti ini. Kalau ini pindah ke kanan, berarti 150 kurang 45 sama dengan 105 tambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya 150. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 105,195. Tuh. Selanjutnya persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini kalau A sin kuadrat X tambah B sin X tambah C sama dengan 0, atau mungkin A cos kuadrat X tambah B cos X tambah C sama dengan 0, atau A tangen kuadrat X tambah B tangen X tambah C sama dengan 0. Jadi kalau ada persoalan seperti ini, biasanya kan diselesaikan dengan cara pemisalan. Misalkan sin X misalnya sama dengan B. Tetapi di sini nanti dalam prakteknya itu langsung aja kita faktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan atau sulit difaktorkan, lakukan dengan kuadrat sempurna. Kalau sulit juga maka pakai rumus ABC. Nah itu. Yang pasti setiap penyelesaian model soal ada caranya untuk menyelesaikan. Sebagai contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Sin kuadrat X kurang 3 sin X sama dengan 4 dengan X dari 0 sampai 360. Jadi pertama ini pindahkan aja ke sebelah kiri. Sehingga kita dapat sin kuadrat X kurang 3 sin X kurang 4 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Kalau kita faktorkan menjadi sin X kurang 4 kali sin X tambah 1. Nah jadi dari sini kita dapat sin X kurang 4 sama dengan 0. Dan kalau kita pindahkan ke kanan berarti sin X sama dengan 4. Jadi tidak memenuhi. Kenapa? Karena di trigonometri standar yang kita tahu kalau sinus itu nilainya adalah dari 1 sampai minus 1. Ya. Nah itu. Jadi kita ambil dari sini. Jadi kalau dari sini berarti sinus X tambah 1 sama dengan 0. Berarti sinus X sama dengan min 1. Min 1 itu sama dengan sinus 270. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 270. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. 2 cos kuadrat X kurang 3 cos X sama dengan 2. Sama, pindahkan dulu ke sebelah kiri. Sehingga kita dapat 2 cos kuadrat X kurang 3 cos X kurang 2 sama dengan 0. Lalu ini difaktorkan. Kalau difaktorkan menjadi 2 cos X tambah 1 dikali cos X kurang 2. Itu ya. Nah, kalau dari sini dari sini 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. Sedangkan dari sini cos X-nya sama dengan 2. Jadi ini tidak memenuhi, alasannya sama seperti yang nomor 2 tadi. Karena maksimum atau nilai kosinus itu adalah dari 1 sampai minus 1. Jadi kita ambil dari sini. Dari sini kita dapat kosinus X-nya sama dengan min setengah. Berarti kita dapat kalau min setengah itu sama dengan 120 dan 240. Jadi berarti
Himpunan penyelesaiannya adalah 120 dan 240 di kuadran kedua dan kuadran ketiga, gitu ya. Selanjutnya kita lihat tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. 3 tangen kuadrat X tambah 2 akar 3 tangen X sama dengan 3. Jadi pindahkan dulu ke sebelah kiri, maka kita dapat 3 tangen kuadrat X tambah 2 akar 3 tangen X kurang 3 sama dengan 0. Ini difaktorkan menjadi 3 tangen X kurang akar 3 kali tangen X tambah akar 3 sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh dari sini 3 tangen X kurang akar 3 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapat tangen X-nya sama dengan sepertiga akar 3. Berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 30 derajat dan 210 derajat. Sedangkan dari sini tangen X-nya tambah 3 akar 3 sama dengan 0. Berarti tangen X-nya sama dengan minus akar 3. Sehingga dari sini kita peroleh 120 dan 360 dan 300 ya. 300. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya jelas kita dapat 30, 120, 210 dan 300 derajat. Nah, itu model-model soalnya. Kita akan masuki soal latihan, mungkin akan kita dapatkan soal-soal yang lebih spesifik. Himpunan penyelesaian persamaan 4 sin kuadrat X kurang 5 sin X kurang 2 sama dengan 2 cos kuadrat X, di mana X dari 0 sampai 180. Nah, jadi tadi nggak ada seperti ini, harus sama-sama sinus semua atau cos semua. Berarti ini harus kita ubah. Jadi, yang di sebelah kanan ini kita ubah menjadi kita tahu kalau cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Sehingga kita dapatkan 2 kali 1 kurang sin kuadrat X. Kalau kita kalikan jadi 2 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, lalu kita pindahkan ke kiri sehingga kita dapatkan 6 sin kuadrat X kurang 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Lalu yang ini kita faktorkan. Kalau kita faktorkan menjadi 3 sin X kurang 4 kali 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Nah, lalu sesudah kita dapat seperti itu, dari sini kita dapat 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat sin X sama dengan min setengah. Min setengah berarti di kuadran ke 3 dan kuadran ke-4. Berarti 7 per 6 pi dan 11 per 6 pi. Nah, dari sini sin X sama dengan 4 per 3 berarti tidak memenuhi ya. Jadi berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi nilai X yang memenuhi sin kuadrat 2X tambah sin 2X sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 360. Nah, jadi yang ini kita faktorkan dulu ya menjadi sin 2X kali sin 2X kali tambah 1 sama dengan 0 ya. Lalu dari sini kita dapat sin 2X sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat sin 2X sama dengan sin 0. 2X sama dengan 0 tambah K kali 360. Kalau sama-sama dibagi 2 berarti 0 tambah K kali 180. Kalau K-nya sama dengan 0, X-nya 0, maka 0. Tetapi tidak memenuhi karena batasnya di sini ya. Kemudian kalau K-nya 1 berarti X-nya 180. Nah, yang kedua 2X sama dengan 180 kurang 0 tambah K kali 360. Sehingga kalau kita bagi 2 berarti 90 tambah K kali 180. Kalau K-nya 0, maka X-nya 90. Kalau K-nya 1 berarti 180 tambah 90, 270. Nah, itu yang kita dapatkan dari sini. Sekarang kita dari sini. Kalau dari sini sin 2X tambah 1 sama dengan 0, berarti sin 2X sama dengan min 1, itu sama dengan sin 270. Berarti 2X sama dengan 270 tambah K kali 360. Kalau sama-sama dibagi 2, berarti X-nya sama dengan 135 tambah K kali 180. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya 135. Kalau K-nya sama dengan 1, kita dapat X-nya 315.
Sehingga kita dapatkan dari sini lagi 180 kurang 270. Sesuai dengan ilmu kita di paket 1. Sehingga kita dapat 2x minus 90 tambah k kali 360. Kalau sama-sama dibagi 2 berarti x-nya minus 45 tambah k kali 180. Kalau k-nya sama dengan 0, x-nya minus 45 tidak memenuhi. Kalau k-nya 1, berarti kita dapat x-nya 180. K-nya 1 ya, K-nya 1 berarti 135 ya, 135 tadi sudah ada. Kalau K-nya sama dengan 2 berarti 315. Berarti 180 sudah ada tadi, berarti kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah E. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi nilai X yang memenuhi 2 cos 2X kurang 60 sama dengan akar 3. Ya. Jadi kita olah aja dulu yang akar 3 ini sama-sama dibagi 2 ya. Sehingga kita peroleh cos 2x kurang 60 sama dengan setengah akar 3. Jadi kalau setengah akar 3 sama dengan cos 30. Sehingga ini sudah sama, sehingga pertama kita dapat 2x kurang 60 sama dengan 30 tambah k kali 360. Kalau pindah ke sebelah kanan berarti 2x sama dengan 90 tambah k kali 360. Kalau sama-sama dibagi 2 berarti x 45 tambah k kali 180. Kalau k-nya 0, x-nya 45. Kalau k-nya 1 berarti kita dapat 225 enggak memenuhi. Selanjutnya kita ambil yang negatifnya. Kalau ini pindah ke kanan berarti 2x sama dengan 30 tambah k kali 360. Dibagi 2 berarti x-nya sama dengan 15 tambah k kali 180. Kalau k-nya 0, x-nya 15. Kalau k-nya 1, itu berarti 195 enggak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu adalah 15 dan 45 derajat. Selanjutnya kita lihat lagi himpunan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat x tambah 7 sin x kurang 4 sama dengan 0 adalah. Jadi kalau kita perhatikan ini, kita tinggal ini pindahkan, ini sudah pindah ya. Ini langsung kita faktorkan aja. Menjadi 2 sin x kurang 1 kali sin x tambah 4 sama dengan 0. Dari sini tidak memenuhi, berarti kita ambil dari sini, berarti x-nya sama dengan, sin x-nya sama dengan setengah, berarti x-nya sama dengan 60 dan 30 ya, 30 dan kalau kita perhatikan sebenarnya masih banyak yang lain, tetapi kalau hanya itu aja di pilihannya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi himpunan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat x kurang 23 sin x tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi yang ini sebenarnya ini gampang aja difaktorkan aja menjadi 2 sin x kurang 1 kali sin x kurang 1 ya. Nah, kalau dari sini kita dapatkan sin x sama dengan setengah, maka dari sini kita dapat x-nya 30 dan 150. Sedangkan dari sini kita dapat sin x-nya sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan 90 derajat. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi himpunan penyelesaian persamaan min cos x tambah 2 sin x sama dengan min 1. Jadi pindahkan aja semua ke sebelah kiri. Itu yang pertama ya. Kemudian kita ubah yang ini ya. Kita ubah yang ini dengan identitas trigonometri menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x. Tambah ini kita ubah menjadi 2 kali 2 sin setengah x cos setengah x kurang 1 sama dengan 0. Nah, lalu kita ubah menjadi ini 2 sin ini minus x. Oh, ini tambah tadi ya. Nah, tambah yang ini. Jadi 0 ya dengan ini. Sehingga tinggal ini kita tinggal faktorkan aja menjadi 2 sin setengah x kali sin setengah x tambah 2 cos setengah x. Nah, jadi dari sini kita dapat ya
2 sin setengah X sama dengan 0, sin setengah X sama dengan 0, kemudian sin setengah X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Karena sudah ada, maka itu cukup sampai di situ aja. Kemudian kita lihat himpunan penyelesaian persamaan 2 cos kuadrat X kurang 3 cos X tambah 1 sama dengan 0 adalah. Nah, jadi ini kayaknya juga difaktorkan aja ya. Difaktorkan menjadi 2 cos X kurang 1 kali cos X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat dari sini 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Jadi cos X sama dengan setengah. Berarti X-nya sama dengan 1/3 pi dan 5/3 pi. Oke. Kemudian berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi himpunan penyelesaian persamaan 3 cos X tambah 4 sin X sama dengan 2,5 sama dengan berapa? Nah, ini pindahkan aja dulu atau langsung aja ganti ini ya dengan metode yang pertama tadi. Kita carikannya 5, kemudian kita cari tangen alfanya 4/3 atau alfa 53 derajat. Nah, berarti 5 cos X kurang 53 derajat sama dengan 2,5. Kalau sama-sama kita bagi 5 menjadi cos X kurang 150 sama dengan setengah. Jadi setengah itu sama dengan kosinus 60. Jadi X kurang 53 sama dengan 60 tambah K kali 360. Pindahkan ke kanan. Sehingga kita dapatkan 113 tambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya 113. Nah, yang berikutnya adalah untuk yang minus 60. Nah, sehingga kita dapat, kalau pindah ke sebelah kanan, minus 7 tambah K kali 360. Sehingga kalau K-nya sama dengan 0 tidak memenuhi, kalau K-nya 1 hasilnya 353. Berarti jawabnya A. Kemudian himpunan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan kosinus X. X-nya itu di kuadran pertama. Nah, berarti 2 sini kita faktorkan aja ya. Kalau kita faktorkan, kita dapatkan 2 sin X kurang 1 dan sin X kurang 3 sama dengan 0. Dari sini nggak ada harga X yang dipenuhi. Berarti dari sini sin X-nya sama dengan setengah. Berarti X-nya 30 derajat. Berarti kosinus 30 yang ditanya. Itu sama dengan setengah akar 3. Berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lanjutkan, jika sin X tambah cos X sama dengan 1/4, maka sin pangkat 3X tambah cos pangkat 3X sama dengan berapa? Jadi langkah pertama kita adalah kita olah ini. Kita olah menjadi, ya, kuadratkan kiri kanan. Sehingga kita dapatkan seperti ini, ya. Kita uraikan, kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kita dapat, kalau ini pindah ke kanan, kita dapat 2 sin X cos X sama dengan 1/16 kurang 1 atau minus 15/16. Kalau sama-sama dibagi 2, berarti sin X cos X sama dengan min 15/32. Nah, lalu yang ini kita ubah menjadi sin X tambah cos X pangkat 3 kurang 3 sin X cos X kali sin X tambah cos X. Itu ya. Nah, yang ini tadi sin X tambah cos X itu diketahui 1/4. Kita masukkan kemari, berarti 1/4 pangkat 3 kurang 3 kali, kalau sin X cos X tadi sama dengan minus 15/32. Kalau sin X tambah cos X tadi sama dengan 1/4. Sehingga kita olah, maka kita dapat 1/64 tambah 45/32 kali 1/4. Nah, berarti kalau kita samakan penyebutnya berarti 47/128. Jadi berarti jawabnya itu adalah
B. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan kita berikutnya akan kita lanjutkan untuk hari-hari yang akan datang. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya.